Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, marilah bersama-sama kita mengenal makna Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Rasul? Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada umat manusia. Dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-48 menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul-rasul, yaitu untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua dan mengalami kematian, dan sifat-sifat manusiawi yang lainnya. Untuk yang selanjutnya, mari kita mengenal tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, maka para rasul diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat wajib bagi rasul. Sering kita dengar mungkin ya, sifat wajib bagi rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Nah, inilah teman-teman sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sifat wajib Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil seorang rasul bersifat kadzib atau dusta atau disebut juga bohong. Untuk yang kedua yaitu amanah atau yang memiliki arti dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil dong bersifat khianat, karena seorang rasul dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Sifat wajib rasul yang selanjutnya adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Seorang rasul itu wajib menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, walaupun sulit dan membahayakan. Rasul mustahil bersifat hitman atau menyembunyikan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu fatonah, cerdas atau bijaksana. Seorang rasul mustahil dong memiliki sifat baladah atau bodoh, karena seorang rasul itu harus menyelesaikan tugasnya dengan baik, ya, menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik, maka dia harus cerdas. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat wajib rasul yang telah kita bahas
tidak cukup hanya sekedar diketahui, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia yang mengaku pengikut para rasul. Marilah kita bersama-sama biasakan sikap yang dimana rasul-rasul kita miliki. Di antaranya kita harus berbuat benar. Artinya apa? Kita berbuat sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan yang buruk dan tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadilah orang yang dapat dipercaya. Apabila kita dipercaya nih atau dititipi barang seseorang, kerjakanlah dengan ikhlas dan jujur. Selanjutnya, menyampaikan pesan yang baik. Apabila kita tahu tentang sesuatu yang baik, maka mulailah dari diri kita untuk berbuat baik. Dan selanjutnya kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita dan kepada yang lainnya. Selanjutnya, kita juga harus cerdas dalam menyelesaikan sesuatu sebagaimana rasul-rasul kita. Kita harus cerdas dalam akal dan nurani kita supaya apa yang kita hadapi akan terpecahkan dengan baik. Sebagai contoh, kita susah dalam memahami pelajaran tertentu, maka kita tidak boleh cepat menyerah dan mengeluh. Namun kita harus berusaha dengan bertanya kepada guru dan orang tua maupun teman kita. Nah, itulah teman-teman materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengidolakan rasul-rasul kita dan contohlah mereka supaya hidup kita menjadi selamat di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.